Oke. Oke, yang masuk 4 ini ya. Boleh absen dulu. Mbak Atika, Mbak Nining, Mbak Erianti, Mbak Angga, Mbak Susi, Mbak Nining, Mbak Winahyu ya, Winahyu, Nur. Oke, eh, pelajaran untuk kali ini kita belajar masalah structure modul 6. Kita mulai dari modul 6. Ini nggak tahu ini kenapa yang saya upload yang selanjutnya dia nggak ke upload ini, sebentar. Semoga bisa. Oke, untuk modul 6 kita akan belajar masalah auxiliary di bab 6.1. Auxiliary verb 1. Sudah dipegang modulnya kah? Oke, yang pertama kita akan belajar masalah model auxiliaries. Apa sih sebenarnya model auxiliaries itu? Tadi sudah di-download untuk apa? Untuk filenya. Di sini ada yang hilang-hilang waktu di-upload. Saya nggak tahu kenapa ini. Sudah. Kita mulai dari pelajaran pertama yaitu model auxiliaries. Model auxiliaries adalah kata-kata bantu kerja yang bentuknya bermacam-macam dan ini digunakan sesuai keadaan yang ingin diungkapkan oleh si pembicara. Bentuk kalimat-kalimatnya dapat digunakan dengan kata kerja dan selain kata kerja bisa digunakan untuk situasi sekarang ataupun memiliki arti untuk situasi yang akan datang. Mbak Angga tadi saya sudah sudah upload ya, upload materinya di grup. Coba Mbak Angga download dari sana. Nggak akan beda kok. Cuma nggak tahu ini di sini kenapa dia nggak bisa. Sebentar saya uploadnya. Ini saya upload itu hilang-hilang, nggak tahu kenapa dia. Karena di screen-nya nggak kelihatan, Mbak tolong dilihat yang dari yang saya upload tadi ya. Kemudian model auxiliary itu terdiri dari can atau yang artinya bisa, mampu, dapat, sanggup. Kemudian may atau boleh atau bisa juga diartikan bisa, will, shall atau yang berarti akan atau bakalan. Kemudian must, have to, need, ought to, should yang artinya harus, seharusnya atau mesti, dan yang terakhir yaitu could yaitu sudi, ingin atau berkenan. Kemudian yang pertama kita masuk ke penggunaan model auxiliary menggunakan verb pertama. Yang pertama yaitu rumus kalimat positif. Biasanya saat kita menggunakan auxiliary, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan rumus kalimat positif yang pattern atau rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu subject
plus auxiliary yang bisa can, may, must, need, could tadi, kemudian diikuti oleh verb one, objek, dan adjektif. Ini ada beberapa contoh penggunaan dari penggunaan auxiliary. I can speak English now. Berarti kan mengatakan bahwa saya dapat berbicara bahasa Inggris sekarang. Atau I may sit beside you. Saya mungkinkah duduk di sebelahmu. Atau we must study English well. Kita harus belajar bahasa Inggris dengan baik. Atau she need go now. Atau I could help you. Yang artinya saya dapat membantumu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di-cut ya Mbak ya. Ini sudah. Sebentar saya tak upload satu lagi. Kemudian yang kedua yaitu untuk rumus kalimat tanya. Untuk penggunaan dalam kalimat tanya, kita bisa menggunakan patternnya yaitu auxiliary diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb 1, objek, dan adverb. Contohnya can you help me friend? Berarti kan dia menandakan auxiliary-nya dia sebagai kata pertama yang menunjukkan dia sebagai kata tanya. Kemudian yang kedua, could you open the door? Atau must he make you sit like this? Atau yang keempat, are they to help you? Atau need they leave today? Yang artinya haruskah mereka, kalau yang 5 ini kan need they leave today, berarti kan haruskah mereka pergi hari ini. Ini sama kayak kalau kalimat tanya yang biasa kita pakai. Kalau kalimat tanya kalau kita menggunakan subjek to be, objek itu kan berarti to be-nya juga haruskah. Ini tadi artinya di penjelasan yang ini harus, seharusnya, atau mestinya artinya. Di penjelasan sebelumnya, Mbak. Sama. Haruskah, seharusnya, mestinya, apakah mestinya. Ini sama dengan kalau kita pakai penggunaan to be itu kan, kalau kita menggunakan to be dalam kalimat positif kan subjek, to be biasanya kan objek kan, atau adverb. Di sini to be-nya harus kita letakkan di kalimat pertama untuk menunjukkan dia adalah kata tanya. Di sini ada pertanyaan kah sampai di sini? Mbak Tri Rizky ya. Sebentar, Tri Rizky. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk penggunaan dalam kalimat negatif, itu penggunaannya sama dengan kalimat positif tadi, tapi belakangnya kita tambah not. Yang rumusnya adalah subjek plus auxiliary plus not plus verb one plus objek dan diikuti oleh adjektif. Ini beberapa contohnya. I cannot come tomorrow, berarti saya tidak dapat datang besok. Atau they may not disturb our friend, dia seharusnya tidak mengganggu teman kita. Atau I won't hate you, aku tidak ingin membencimu. Rina must not work today, atau Rina tidak seharusnya tidak bekerja hari ini. Atau she ought to speak like that, dia seharusnya tidak berbicara seperti itu. Ada yang mau ngasih contoh nggak untuk kalimat di sini? Mungkin ada yang mau kasih contoh untuk penggunaan dari auxiliary tadi, untuk positif, tanya, atau negatif. Ada yang mau ngasih contoh? Mbak Wahyu, Mbak Angga? Yang paling gampang apa? Boleh. Oh, she sleep well tonight.
Boleh, atau bisa juga yang can you help me? Itu kan pertanyaan yang paling gampang ya. Biasanya kan yang biasa kita pakai. Oke, nanti sambil jalan aja ya Mbak ya, contohnya. Kemudian yang keempat, yaitu rumus kalimat bertanya menidakkan. Kalau tadi kan bertanya biasa. Kalau can you help me? Itu kan berarti kan dapatkah kamu membantuku? Kalau di sini untuk rumus menidakkan, itu rumusnya adalah auxiliary ditambah dengan diikuti oleh not, subject, verb one, objek, dan diikuti lagi oleh adjektif. Untuk contohnya yang pertama ini, cannot you help me? Tidakkah kamu bisa membantuku? Itu berarti dia kan artinya menidakkan kan? Tidakkah kamu membantuku? Kan beda dengan kata yang tadi, can you help me? Dapatkah kamu membantuku? Kan beda. Tapi di sini dia akan mempunyai makna yang sama sebagai kata tanya. Di sini paham nggak? Oke. Eh, iya, jadi kan biasanya kalau bahasa Indonesia kan kita mengenal dua. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bisa dalam kalimat tanya itu kan kita bisa menggunakan dua dua cara yang berbeda ya. Pak, contoh paling gampang ini. Dapat dapatkah kamu membantuku? Betul. Jadi gini, dapatkah kamu membantuku atau tidak dapatkah kamu membantuku? Itu kan kalau penggunaan menidakkan kan lebih cenderung ke apa ya, ke negatif ya. Maksudnya kan kita lebih berpikir negatif ke seseorang. Kalau dapatkah kamu membantuku kan berarti kita masih berharap kamu bisa nggak sih membantuku. Kalau tidak dapatkah kamu membantuku kan artinya lebih ke kita sudah berprasangka negatif dengan orang tersebut. Berarti kita sudah mikir pasti dia nggak mau membantu kita. Ya itu intinya dari apa perbedaan dari itu. Jadi kalau yang untuk menidakkan itu ini rumusnya yang auxiliary plus not plus subject verb one diikuti objek dan adjektif. Kemudian untuk contoh yang kedua, won't they invite us? Tidak inginkah mereka mengundang kita? Kemudian ought not they realize it atau may not I stand beside you? Tidak bisakah aku duduk di sampingmu? Itu. Berarti paham ya antara yang tadi yang rumus bertanya dan bertanya menidakkan. Oke, kalau sudah kita lanjut. Kemudian penggunaan modals auxiliaries menggunakan selain kata kerja atau non verb. Di sini. Kemudian untuk rumus kalimat positif tadi kan subjek, auxiliary, kemudian verb plus apa sih tadi rumusnya? Lupa. Untuk yang pertama tadi kan subjek, auxiliary, verb one, objek, kemudian adjektif. Kemudian kalau untuk yang rumus non apa ya non rumus yang menggunakan model auxiliary penggunaan model auxiliary menggunakan selain kata kerja atau non verb. Di sini yang pertama yaitu rumus kalimat positif. Subjek, kemudian diikuti oleh auxiliary, diikuti oleh be, kemudian non verb dan adjektif. Di sini kan I can be crazy about English. Ini kan I di sini dia sebagai subjek, kemudian can dia sebagai auxiliary, be-nya sebagai be tetap to be, dan crazy non verb about English-nya sebagai adverb atau kata keterangan. Saya dapat, saya bisa menjadi gila sebab Inggris. Kemudian it may be suitable to me, berarti itu mungkin akan menjadi sesuatu yang nyaman untukku.
Heeh, iya. Kalau dari patternnya ya dia harus auxiliary diikuti be, non verb dan adjektif. Kemudian you ought to be honest. Kamu seharusnya menjadi lebih sabar. Kemudian I could be here at 10 a.m. Kemudian I will be your friend. Berarti aku bisa menjadi temanmu. Nanti pokoknya kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, Mbak ya. Kemudian untuk rumus kalimat tanyanya. Di sini sama kayak yang tadi, berarti auxiliary-nya harus ditempatkan di depan untuk menandakan dia adalah kalimat tanya. Yaitu auxiliary diikuti oleh subjek, kemudian be, non verb dan adverb. Di sini Mas Dian be on time tomorrow. Haruskah Dian on time? Apa sih tepat waktu besok? Karena dia be, to be ini. Kemudian can you be our leader on next hiking? Dapatkah kamu menjadi pemimpin kami pada hiking yang akan datang? Could you be slowly please? Dapatkah kamu apa? Dapatkah kamu pelan? Sedikit lebih pelan ya. Could you be slowly please? Kemudian are we to be committee? Dapatkah kita menjadi komite atau penyelenggara? Atau must Paul be here now? Haruskah Paul di sini sekarang? Itu adalah untuk contoh-contoh dari penggunaan kata tanya dengan menggunakan non-verb auxiliary. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke untuk kalimat rumus negatifnya, rumus kalimat negatifnya. Untuk rumus kalimat negatifnya itu sama dengan yang positif tadi, tapi setelah auxiliary ditambah dengan not. Rumusnya menjadi subjek, diikuti oleh auxiliary, diikuti oleh not, diikuti lagi be, kemudian diikuti non verb dan adverb. Contohnya di sini, I cannot be an English teacher. Berarti saya tidak bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris. Atau you may not be proud Joko. Kamu tidak apa? Mungkin tidak menjadi yang apa proud itu membanggakan Joko. Kemudian dia should not be here. Berarti dia seharusnya tidak berada di sini. Bangga proud itu bangga, membanggakan. We should not be angry atau I ought not to be difficult to do it. Itu adalah beberapa contoh untuk rumus kalimat negatifnya. Masih bisa diikuti ya untuk sampai di sini ya. Oke. Sama dengan tadi, di sini juga akan ada rumus kalimat bertanya menidakkan. Di sini ada auxiliary yang diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh subjek, be, kemudian diikuti oleh non-verb dan adverb. Contohnya sama, can you be on time? Tidak bisakah kamu datang on time? Atau won't she be happy? Tidak bisakah dia menjadi bahagia? Atau may not he be my partner? May not he be my partner? Berarti tidak bisakah dia menjadi partner itu rekanan ya? Atau could not you be frankly next? Itu adalah untuk beberapa rumus kalimat bertanya menidakkan.
Oke. Sudah ada pertanyaan kah di sini? Sebentar saya kok. Sekarang kita ke lanjut ke agreement atau bisa juga dengan arti persetujuan. Siapa? Herlina, oke. Mbak Herlina ya. Di unit 1 kita akan belajar mengenai subject verb agreement. Apa sih sebenarnya subject verb agreement itu? Subject verb agreement itu yaitu penggunaan verb dalam sebuah kalimat harus sesuai dengan subjek kalimat tersebut. Ini yang dimaksud dengan subject verb agreement. Berarti verbnya itu harus sesuai dengan subjek kalimatnya. Seperti contohnya di sini. I go to the school by bus every day. Berarti di sini subjeknya, verbnya itu mendukung dari penggunaan subjek. I go to the school by bus every day. Berarti kan dia menggunakan by bus every day itu dia go to school by bus every day itu dia agreement dengan I-nya di sini. Kemudian she goes to the school by bus every day, atau dia pergi ke sekolah dengan bis setiap hari. Atau the mouse eats the cake on the table. Ada juga the mice eat the cake. The child is playing. Bisa dihilangkan the-nya nggak, Miss? The mana, Mbak? The ini. Adik Agustina sama Yepi. Oke. I go to the school. Kenapa kita pakai the di sini? Karena kita merujuk ke satu sekolah. Di sini kan? I go to the school by bus every day. Ini kan maksudnya? Karena kita di sini merujuk ke sekolah. Sekolah di mana kita setiap hari akan pergi. Makanya di sini kita butuh the di sini. Seperti the miss eat the cake on the table. Di sini dia menuju ke satu benda, yaitu. Oke. Kemudian the child is playing. Anak itu bermain. Bermain itu yang mana? Ya anak itu, yang the itu. Kemudian the children are playing. Oke. Paham ya? Kenapa? Anak tikus. Nih. Tikus, Mbak, tapi jamak. Kalau mouse itu dia tunggal. Kalau miss itu dia tikus tapi dalam bentuk jamaknya. Kayak ini, child. Ini kan dia anak tunggal kan? Tapi kalau children itu berarti segerombolan anak, lebih dari satu.
Bisa, bisa. I go to the supermarket every day. Apa yang miss ini ya? Mm, sudah. Kemudian, kalau ada yang mau ngasih contoh, dikasih contoh ya Mbak ya. Kalau seandainya ada ngasih contoh, boleh silakan kalau seandainya mau ngasih contoh. Celurut. Celurut itu beda sama tikus bukan sih? Oh, sama. Nggak apa-apa Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Nining nggak apa-apa kalau nggak bisa ikut. Oke. Kemudian kita lanjut ke subjek yang dipisahkan dari verb. Di sini contohnya yaitu ada subjek singular atau diikuti oleh preposition frase, kemudian diikuti oleh verb singular. Kemudian ada juga subjek plural diikuti oleh preposition frase, kemudian diikuti dengan verb plural. Jadi kalau di sini di awalnya dia dengan single, berarti diikutinya dia juga dalam bentuk verb single. Kemudian kalau seandainya subjeknya dia jamak, berarti di verbnya dia juga diikuti oleh jamak. Di sini adalah beberapa kata yang diikuti oleh singular verb dan singular pronoun. Biasanya menggunakan yang apa? Untuk any diikuti oleh singular noun berarti anybody, anyone atau everything. Karena dia kan body, one, thing ini kan dia dalam bentuk singular noun. Kemudian untuk no yang diikuti oleh singular noun yaitu nobody, no one atau nothing. Sedangkan untuk some yang diikuti oleh singular noun dia menjadi somebody, someone, something. Kemudian kalau every berarti menjadi everyone, everybody, everyone, everything. Untuk each berarti dia contohnya adalah either dan neither. Oke. Dari sini sudah paham ya. Kalau ada seandainya ada anyone, nobody, if someone, itu ada dari sini. Ini adalah beberapa contoh. Mbak Aga mau nanya sesuatu kah? Oke. Kemudian ini adalah beberapa contoh penggunaannya. Everybody who brings the ticket can enter the room. Berarti kan di sini setiap orang di sini yang membawa tiket dapat masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang kedua, anybody who has not paid the ticket should buy the ticket on the locket first. Atau if either of them has not taken a break now, they won't be able to finish their work. Berarti kalau everybody and anybody itu dia apa? Dia disebut dengan subjek tunggal apa jamak? Ayo tunggal apa jamak?